Baik, terima kasih Mbak Santi dan Mas Pio, Bu Evi, serta Bu Yulia dan Pak Max sudah memberi kesempatan untuk tim akademi mempresentasikan AI dan Paskah. Bagaimana AI dapat dipakai dalam dunia pendidikan gitu untuk kelas-kelas diskusi online seperti itu. Baik, kita akan melihatnya dari Bagus. empat hal yaitu AI dan pendidikan, yang kedua metode-metode pembelajaran klasik dan AI, yang ketiga AI Square, dan yang keempat training training AI plus Badeno. Nah, kita mau melihat dulu latar belakangnya Bapak Ibu, bagaimana AI sangat mempengaruhi untuk dunia ini secara keseluruhan gitu dan mengubah cara gaya hidup dan segala macamnya, baik dari segi pendidikan, safety, employment, shopping juga, transportasi, entertain, dan segala macamnya itu sangat mempengaruhi keberadaan AI ini. Tapi kalau kita melihat data ini, data 2021 ya, bagaimana dengan 2024? Apakah masih menjadi sebuah ancaman atau tantangan? Kita akan di Sabda juga telah mengadakan AI dan 2024, kekacauan atau kesempatan. Bapak Ibu bisa lihat kembali seminar ini atau seri AI Talks ini di ai.sabda.org untuk melihat bagaimana penggunaan AI di 2024, apakah masih banyak ancamannya atau justru banyak tantangannya gitu. Silakan dikunjungi. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, benarkah teknologi AI jadi bikin banyak pengangguran? Itu kan yang sering menjadi ketakutan-ketakutan beberapa orang. Apakah akan menggeser, termasuk dalam dunia pendidikan? Apakah guru-guru digeser posisinya atau fungsinya gitu? Apakah guru akan digantikan dengan AI? Nah, kita akan melihat AI dan pendidikan, ancaman dan pendidikan. Kita melihatnya melalui empat realitas, Bapak Ibu. Yang pertama, student will use AI atau murid-murid akan menggunakan AI dan bahkan sudah menggunakan AI. Nah, itu realitas yang pertama di zaman sekarang, khususnya semua murid, siapapun ya, bukan hanya sekolah formal ya Bapak Ibu, murid dalam sekolah non formal pun sudah banyak yang menggunakan AI. Yang kedua, maka dari itu kita sebagai guru atau sebagai pendidik, pengajar harus mengajarkan student atau para siswa untuk menggunakan AI. Cuman mengajarkannya bukan hanya mengajarkan cara menggunakannya, tapi juga bagaimana menggunakannya secara bijak dan efektif gitu. Itu fakta yang kedua atau realitas yang kedua. Karena kita menghadapi perubahan atau flip the classroom atau peralihan metode kelas gitu. Dari yang klasik yang biasanya guru banyak ngomong, banyak belajar, sekarang di mana kita memasuki em, mode classroom yang baru, di mana para siswa atau pendidik atau para murid itu lebih banyak diskusinya gitu. Jadi siapkan bahan-bahan, materi, terus lebih banyak diskusi di dalam kelas. Itulah realitas yang ketiga. Maka realitas yang keempat, kita harus mengubah bagaimana dan bagaimana kita mengajarnya gitu. Kita harus rubah itu karena metode kelas atau classroomnya sudah berubah juga. Dan empat realitas ini akan menjadi satu fakta, yaitu harus invite AI to your class. Jadi harus manfaatkan AI. Maka empat realitas dan satu fakta ini akan menjawab pergumulan kita tadi, apakah AI akan menggeser atau akan banyak pengangguran dengan AI? Ternyata tidak, karena teknologi AI belum atau bahkan tidak akan menggantikan peran guru, karena tetap membutuhkan peran guru seperti itu. Sekali lagi, empat realitas jadi satu fakta, student will use AI, teach student to use AI, dan flip the classroom plus hybrid online dan maupun onsite, change how you teach. Invite Hmm. AI to your class. Itu faktanya Bapak Ibu. Kita harus manfaatkan uh, di Ya, dalam kelas. dan karena itu satu aspek daripada pasca yang saya rasa terpenting itu ajar mengajar. Kami merayakan Pasca, tetapi sekolah minggu, khotbah, 40 hari persiapan, ada satu proses pemuridan, murid yang Ya, belajar. Dan di abad zaman AI ini, cara belajar and AI dengan pendidikan sudah mengubah apa yang bisa dan cara melakukannya. Dan so saya rasa untuk tim Sabda Academy, ini tantangan untuk bagaimana memikirkan ulang seluruh
pola itu untuk bagaimana untuk generasi tidak hanya digital, tapi satu generasi AI akan bisa belajar pasca. Dan itu saya rasa satu tantangan, kesempatan untuk betul tim Anda bisa, ya, wow, hasilnya. So, saya sangat excited daripada sharing itu. Lanjut, lanjut. Ya, thank you Pak Max. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu dari Sabda Akademi, dari Yayasan Lembaga Sabda melalui tim Sabda Akademi sendiri mengadakan beberapa kelas-kelas diskusi online dengan memanfaatkan metode-metode pembelajaran baik klasik maupun AI. Dan di 2024 ini kami memulai tahun 2024 dengan kelas seri DIK atau Dasar-Dasar Iman Kristen, yaitu penciptaan dan kejatuhan di mana sudah dilaksanakan mulai dari 17 sampai 24 Januari waktu lalu gitu. Dan di dalam kelas ini Bapak Ibu, kami menggunakan AI untuk melaksanakan kelasnya. Sebagai informasi, untuk Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung dengan Yayasan Lembaga Sabda atau baru mengikuti segala rangkaian acara Sabda, jadi kelas MLC itu ada dua macam, yaitu kelas modul dan kelas bedah kitab. Di mana kelas modul itu menggunakan modul sebagai bahan dasarnya. Di dalam modul itu terdiri dari 5 pelajaran dan setiap harinya akan mendiskusikan satu pelajaran. Jadi di setiap hari selama hari diskusi itu mendiskusikan satu pelajaran, dan kelas bedah kitab itu melakukan penggalian kitab per pasal dengan metode SABDA atau juga metode lainnya sesuai dengan kitab yang digali. Nah, kelas MLC telah melibatkan AI, Bapak Ibu. Kelas modul seperti penciptaan dan kejatuhan kemarin itu bisa menggunakan AI sebagai salah satu referensinya untuk memperdalam pertanyaan diskusi, karena setiap hari akan diberikan dua pertanyaan diskusi untuk didiskusikan bersama-sama untuk memperdalam pelajaran di dalam modul tersebut gitu. Jadi keterlibatan AI sudah digunakan khususnya untuk kami yang diskusi gitu. Bukan hanya kami yang mengajarkan, tapi yang menerima pengajaran atau yang sedang diskusi juga menggunakan AI. Dan kami juga telah melaksanakan kelas bedah kitab di kemarin, kelas bedah kitab Yunus itu kami juga menggunakan AI. Salah satunya untuk mencari informasi terkait kitab Yunus, pasal yang sedang kami gali, itu menggunakan AI juga. Untuk memperluas sudut pandang juga tentunya, tapi bukan hanya satu-satunya yang kami gunakan, atau bukan hanya AI. Kami tetap memperluas dengan referensi-referensi lainnya. Nah, seperti contoh dua kelas yang sudah kami laksanakan, beberapa sharing berkat atau testimoninya dari Bu Lina Budiman, belajar banyak tentang pandangan yang berbeda dan juga melihat bagaimana AI bisa membantu kita dalam diskusi ya tentunya. Dan di dalam bedah kitab Yunus, Kak V Biliona juga menyampaikan AI sangat membantu saya dalam menggali ayat per ayat di dalam Alkitab. Jadi dalam proses belajar mengajar pun AI sangat menolong Bapak Ibu, baik untuk diskusi maupun juga bahkan menggali. Nah, oleh sebab itu di bulan berikutnya, di bulan Maret, kami dari MLC akan mengadakan persiapan Paskah atau kelas-kelas Paskah. Ya, kami akan mengadakan kelas Yesus Juru Selamat. Tentunya ini akan kami manfaatkan AI sebagai salah satu referensi, dan juga kelas memahami makna Paskah yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 27 Maret. Bapak Ibu jika berminat untuk berdiskusi bareng kami juga tentunya menggunakan AI, silahkan daftarkan diri. Nah, kelas Paskah ini kami akan menggunakan AI sebagai asisten untuk efektivitas waktu, mengingat peserta kelas itu nggak semuanya di rumah ya, tentu punya pekerjaan masing-masing, tentu punya kegiatan. Jadi tetap pelayanan, tetap bekerja, namun tetap juga mengikuti diskusi. Nah, oleh sebab itu dengan AI, maka AI bisa digunakan, dimanfaatkan sebagai asisten yang sangat menolong untuk efektivitas waktu, bisa menjawab secara tepat gitu, secara cepat juga tentunya. Yang kedua, AI sebagai salah satu referensi. Jadi bukan satu-satunya, tapi sebagai salah satu referensi. Karena tetap kami akan mendorong untuk membandingkan dengan referensi yang lain, untuk boleh melihat bagaimana ketepatan AI ini. Jadi bisa benar-benar memanfaatkan AI secara baik dan benar tentunya Bapak Ibu. Nah, apakah AI hanya kami gunakan untuk itu-itu saja? Tentunya tidak. Maka kami akan menggunakannya jauh lebih dalam lagi, dan salah satunya adalah untuk pendalaman Alkitab atau PA. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya.
Tian. Ya, oke, thank you Kak Ray. Ya. Ya, saya akan lanjutkan. Kalau tadi Kak Ray lebih banyak bicara tentang kelas, tapi dalam Sabda Akademi sendiri itu bukan hanya tentang kelas, baik online ataupun offline, tapi salah satunya adalah juga tentang PA. Nah, ini kerjasama juga dengan tim yang lain, nanti mungkin akan dibicarakan, maksudnya akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi yang akan saya jelaskan di sini salah satunya adalah terkait dengan AI Square. Atau ini adalah salah satu PA dengan AI. Nah, ini adalah logonya. Kalau Bapak Ibu Saudara semua lihat kan di sebelah itu kan ada AI, dan di tengahnya itu ada cross-nya. Harapannya memang kita tepat sasaran gitu. Maksudnya dalam menggunakan AI, eh, kita punya pola untuk kita bisa ber-PA dengan AI. Dan langkah-langkahnya ini ada 4 ya, Bapak Ibu Saudara semua. Ada awali investigasi, ajaran, dan implementasi. Yang dimana keempat metode ini, keempat langkah ini, itu fokus pada, kita namanya kasih prompt itu namanya fokus gitu. Yang pertama F-nya itu tentang format, objektif, konteks, user usage, spice, spesial, specific, style. Nanti untuk Bapak Ibu yang mungkin baru dengar atau mungkin agak-agak lupa, nanti bisa saja berkunjung ke situs ai.sabda.org. Nah, di situ ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana prompt yang fokus itu. Nah, di sini kita awali metodenya itu dengan awali amati Alkitab apa adanya. Jadi di tahap yang pertama ini kita awali PA dengan membaca, menyimak, ataupun mengamati Alkitab secara teliti. Nah, ini akan saya lanjut saja. Ini detailnya. Jadi bagian pertama Bapak Ibu bisa melakukan, ini bisa terintegrasi dengan Badeno ya. Jadi kalau Bapak nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang metode Badeno, atau nanti Bapak Ibu bisa memilih. Yang spesial dari Badeno ini adalah Bapak Ibu boleh memilih sesuai dengan cara belajar. Kalau tadi Pak Purnawan sempat mention juga kan tentang cara belajar. Nah, jadi ada beberapa pilihan, ada baca, ada dengar, ada nonton, bisa disesuaikan. Ini untuk langkah pertama. Setelah itu nanti kan bisa melakukan pengamatan terhadap isi, konteks, dan juga poin-poin penting. Di bagian bawah ini ada salah satu ada contoh prompt yang fokus yang bisa digunakan. Nanti mungkin teman-teman admin bisa kasih di live chat. Nah, yang kedua itu adalah tentang investigasi, atau kita akan menggali lebih dalam. Kalau tadi kan hanya menyimak, tapi ini kita akan menggali lebih dalam dan bisa dimulai dengan pertanyaan 5W plus 2H. Seperti yang tadi Pak Purnawan sempat demokan gitu kan. Kita perlu cari dulu 5W plus 1H atau plus 2H-nya gitu. Jadi kita akan tahu konteks seputar teks yang akan kita PA-kan. Nah, yang selanjutnya adalah ini lebih ke pribadi, jadi tentang ajaran atau apa artinya untuk aku gitu. Jadi ini merupakan salah satu refleksi pelajaran apa yang kita bisa ambil, dan mungkin akan di dalamnya itu terdapat teguran atau peneguhan ataupun dorongan dari firman yang udah kita baca atau tadi kita sempat gali tadi. Dan ini juga bisa menggunakan bantuan AI untuk misalkan pertanyaan refleksinya atau lain sebagainya. Dan yang terakhir itu implementasi. Pasti setiap PA butuh implementasi, butuh aplikasi. Kalau di salah satu metode kan SABDA itu butuh aplikasinya juga. Bagaimana kita dari pelajaran-pelajaran yang tadi kita dapat itu kita mengimplementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam konteks hidup kita. Nah, itu tadi 4 langkah yang bisa dilakukan. Kalau mungkin saya kecepatan nanti bisa lihat arsipnya karena ini kita lakukan beberapa kali. Nah, ini ada juga beberapa pengalaman ber-PA dengan AI Square. Jadi nggak cuma sekali ini kita baru berikan, udah berkali-kali pas Go AI, dan sebelum-sebelumnya pun kita sempat lakukan. Jadi bisa berkunjung saja ke situs ai.sabda.org. Nanti ada bagian Go AI untuk AI Square. Nah, ini salah satu bagian, bukan hanya kita mengajarkan, tapi sebelumnya pun kita belajar tentang bagaimana cara kerja metode ini. Jadi kita training internal antar staf Sabda, terus juga kita pernah melakukannya di SMA 1. Kita lakukan 2 kali, karena yang bagian pertama itu terkait dengan Daniel, yang bagian kedua itu terkait dengan bagaimana kita menggunakan AI untuk ber-PA.
Dan yang kita pernah lakukan juga di SMP 1 Surakarta. Nah, itu beberapa yang pernah kita lakukan. Tapi bukan hanya tadi PA dengan AI, tapi kita pun tadi seperti yang Pak Max bilang gitu, kalau kita fokus untuk mentraining gitu. Kalau bagian yang menyiapkan bahan kan sudah resources ataupun tim labs gitu. Tapi kita bagian yang untuk bagaimana orang-orang bisa menggunakan AI, terutama untuk penggunaan dalam pelayanan. Dan ini adalah banyak sebenarnya training-training yang sudah kita lakukan, mulai dari teori dan praktek sampai juga derivatif sampai multiplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu kalau mau lihat semuanya itu bisa ada kita ada satu seri namanya seri AI Talk. Jadi fokusnya itu sebenarnya sebagai media pembelajaran. Jadi hal-hal yang seputaran AI dan pelayanan dan gereja itu akan kita bahas di seri ini. Ini dan di beberapa seri ini sebenarnya kan kalau sampai sejauh ini tuh lebih dari 10 seri yang udah ada tadi sempat dibilang sama Ibu Evi. Dan ini beberapa seri yang mungkin bisa kita rekomendasikan gitu. Kita coba kategorikan untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali dengar atau mungkin kebingungan ini aku harus mulainya dari mana untuk belajar seri AI Talks ini gitu. Nah, itu bisa dimulai dengan kita beri nama seri dasar gitu karena ini fondasi pertama kali kita memikirkan tentang AI gitu. Memikirkan tentang AI bagaimana, apakah AI bisa digunakan, makanya kalau di sini kita lihat serinya itu kan AI Forga tanda tanya. Dari ketiga event ini, kita mulai bergumul, kita mulai diskusi, apakah bisa AI digunakan untuk pelayanan, kalau bisa pun bagaimana. Sehingga setelah seri dasar ini atau kategori dasar ini adalah kategori implementasi, di mana ketika kita sudah, oke, ternyata AI bisa digunakan untuk pelayanan sama dengan teknologi lain seperti internet ataupun website ataupun apps dan lain sebagainya gitu. Dan kita coba implementasikan AI itu ke dalam masing-masing bidang. Kalau aku bisa bilang ini bidang pelayanan gitu karena bukan hanya sekolah minggu aja, tapi diterapkan di gereja, di studi Alkitab, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu, kita juga punya kategori khusus gitu. Maksudnya di sini kita kategorikan Natal dan Paskah khusus karena itu isinya adalah fokus untuk bahan-bahan Natal ataupun seputaran Natal. Dan kalau Paskah, ini kan kita sedang bahas seputaran tentang Paskah. Dan di kategori selanjutnya ini yang coming soon, yang akan datang, yang sudah terjadi kan yang AI dan 2024, strategi-strategi prompting, dan nanti akan ada media prompting juga. Jadi kita nggak hanya fokus untuk bagaimana membuat teks yang baik, tapi bagaimana juga membuat media yang baik. Bagaimana juga menggunakan media-media yang ada untuk bisa digunakan dalam pelayanan. Dan yang terakhir ada juga seri Go AI. Ini yang seperti tadi saya sempat katakan, ada AI Square, ada juga kita pernah melakukan workshop AI untuk khotbah, multiplikasi khotbah, dan yang akan datang itu AI Quotient. Nah, ini nanti semuanya Bapak Ibu bisa akses saja di ai.sabda.org. Nanti semua sudah lengkap di situ. Eh, Bisa diklik saja sesuai dengan event yang Bapak Ibu inginkan gitu. Dan untuk selanjutnya, tadi kan saya sempat bilang untuk AI Square, tapi ada satu juga PA yang bisa kita lakukan, terutama dalam konteks Paskah ini di badeno.sabda.org. Untuk itu saya akan berikan ke Ibu Evi yang akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana menggunakan Badeno dengan AI ini. Oke, silakan Oke, Ibu Evi. iya, terima kasih banyak Tian dan juga Ray untuk AI dan Pasca dari Sabda Akademi.